boleh ada di sini bersama-sama pada malam hari dalam keadaan sehat. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersama. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat malam semua. Selamat pesta Paskah. Kurang semangat. Selamat pesta Paskah. Kita masih berada dalam sukacita Paskah. Sukacita kebangkitan Tuhan, kegembiraan yang luar biasa yang menyentuh hidup kita semua, baik secara komunal maupun secara pribadi. Oleh karena pengorbanan cinta Tuhan yang begitu besar bagi kita semua. Malam ini dalam kebersamaan Ekaristi Kudus bersama komunitas PDPKK, kita mau bersyukur atas begitu besar rahmat Allah yang mengalir dalam kehidupan kita, yang membuat kita terbebas dari segala belenggu dosa dan juga kelemahan kita, dan berharap agar ke depan nanti kita lebih percaya diri, lebih berani untuk menjadi saksi-saksi Tuhan dalam setiap langkah hidup kita, dalam setiap pekerjaan, keberadaan kita di mana saja kita berada. Maka marilah pada awal Ekaristi ini terlebih dahulu kita merendahkan diri di hadapan Allah, merasakan sentuhan kasih Allah dalam hati kita masing-masing, dan juga mohon ampun atas segala salah dan dosa kita, agar dengan hati yang layak dan pantas kita mengambil bagian dalam Ekaristi yang kudus ini. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan penganiayaan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Allah Maria, kepada para malaikat dan para kudus, dan kepada saudara sekalian, sekali doakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau. Kami menyembah Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau selalu menambah anggota baru dalam gereja. Semoga kami umat-Mu ini hidup sesuai dengan sakramen baptis yang telah kami terima dalam iman. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus,
hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Bacaan pertama. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus berdiri bersama ke-11 rasul. Dengan suara nyaring ia berkata kepada orang banyak, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan, mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh dengan tangan bangsa-bangsa di kamu. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskannya dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu Daud telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Demikianlah sabda Tuhan. Kami menanggapi firman-Mu ya Tuhan. Kami mau taat akan perintah-Mu. Kami mau sabar melakukan dan berpegang pada setiap firman-Mu. Sabar melakukan
selalu kehendak-Mu Kau nyatakan, kemuliaan-Mu bagiku. Kami mau taat perintah-Mu Tuhan. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Kami mau terus berpegang pada firman-Mu Tuhan. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan. Jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan, kemuliaan-Mu. Dengan bangkit berdiri kami mau taat Tuhan. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan. Jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan, kemuliaan-Mu bagiku. Haleluya, haleluya, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Tuhan bersama. Dan bersama Roh, Inilah Injil suci menurut Santo Matius. dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu perempuan-perempuan pergi dari kubur, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada para murid bahwa Yesus telah bangkit. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagi." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya dan menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat Aku." Ketika mereka masih di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga makam Yesus ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan kaum tua-tua, mereka mengambil keputusan. Lalu mereka memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencuri jenazahnya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini.
Demikian kuasa Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, baru kemarin kita merayakan hari raya Paskah kebangkitan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, apa buah dari kebangkitan bagi Bapak Ibu? Apa rahmat yang Bapak Ibu dapatkan dari perayaan Paskah tahun ini? Ada yang mau bersharing? Silakan. Nanti mic-nya dikasih aja. Kalau tidak ada yang bersharing, kita bubar besar. Bapak Ibu sekalian, apa buah perayaan Paskah yang kita petik dalam kehidupan kita bagi kita pribadi? Ya. KAJ menyiapkan tema perenungan dari masa prapaskah sampai dengan Paskah dengan konsep pada apa? Pertobatan ekologis. Bapak Ibu bertobat ya? Bertobat tidak? Jangan kalau sudah mengaku dosa lalu mengatakan saya sudah bertobat. Belum tentu. Nah kembali lagi, apa buah kebangkitan yang kita dapatkan dari perayaan Paskah? Para setan. Jangan pura-pura gak lihat saya ya. Ya saya ingin 1-2 orang untuk mengatakan berseri, apa buah kebangkitan yang kita terima dari perayaan Paskah? Supaya Paskah itu tidak hanya dirayakan secara ritual, secara liturgis, tapi ada sesuatu yang kita petik untuk menambah bobot iman kita, kualitas iman kita. Ya, kalau yang sepuh-sepuh tidak usah ditanya. Yang calon lansia ini, atau saya turun aja, saya tolong aja ya, mana main? Cek, ya oke. Kedengaran ya? Busonnya. Tadi pura-pura buang muka dari saya. Busonnya, Paskah bagimu tahun ini apa? Lebih percaya kalau Tuhan itu berkorban buat saya. Baru kali ini percaya. Iman turun naik. Iman turun naik, pengharapan lebih kuat. Saat ini iman itu sementara turun atau sementara naik atau sementara berada di tengah-tengah? Atas kejadian hari ini saya di kantor saya merasakan kalau Tuhan itu menjadi pembebasan atas hidup saya. Jadi, amin. Ya, oke. Gak usah lirik-lirik ya, Ibu ya. Bapak tahun ini merayakan Paskah di mana? Di Taman Anggrek. Di Taman Anggrek. Wah, itu kapel yang bagus ya. Bapak, rahmat apa yang Bapak peroleh pada Paskah tahun ini? Apa yang paling berkesan pada Paskah tahun ini? Belum kepikir juga.
belum dapat, mau merayakan Paskah lagi. Tadi baju putih, sekarang baju hitam, ya. Pak Andreas mana ya? Hilang. Diwakili oleh istri. Rahmat apa yang diperoleh pada tahun ini? Saya sungguh bersyukur Tuhan Yesus mati untuk saya. Dia memberi kemenangan dalam maut, memberi hidup kekal kepada saya. Dan saya percaya nanti mati saya kemana, saya tahu jalan kebenaran. Kira-kira pengadilan terakhir di kiri atau di kanan? Pengadilan saya nggak tahu di mana. Tapi yakin bahwa akan mengikuti Tuhan. Amin. Ya. Ini ibu-ibu tadi ya, sekarang bapak-bapak ya. Pak Suganda. Ya. Pak Suganda selama Paskah ini panitia sibuk sekali. Pak Suganda, sini dong. Ya. Sini Pak Suganda ya. Jangan dekat Cen-Cen sini. Ya. Nah. Pak Suganda, sukacita apa tahun ini dalam perayaan Paskah tahun ini yang sangat berkesan? Saya jadi mengerti Romo. Dengan kemarin hari Jumat pagi Jalan Salib itu, saya ngerti bahwa Tuhan sudah begitu menderita karena pengkhianatan dari Yudas Iskariot. Terus dia semua melakukannya dengan sukarela gitu ya, untuk menebus, atau bukan menebus katanya, untuk menyelamatkan dunia dan saya. Jadi saya ngerti sih itu. Terima kasih Pak Suganda. Mungkin yang bagus juga kalau saya tanya ke OMK ya. Nah, ya. Di antara 3 orang ini siapa yang cocok? Juru bicaranya tengah ya, Ferry. Nah, jarang kamu bicara tentang kesaksian, hari ini spesial. Rahmat apa yang Ferry dapatkan mewakili Egypt dan juga Canaan? Halo, selamat malam semuanya. Dari sudut pandang saya sebagai anak muda, karena saya juga mengikuti ibadahnya berturut-turut, Kamis, Jumat, Sabtu, terus saya tahu peristiwanya bahwa Tuhan yang kita imani bersama, Yesus Kristus, rela untuk berada di kayu salib, mengalami peristiwa yang tidak mengenakan. Beliau dicambuk sampai akhirnya beliau wafat, dan pada hari ketiga dia bangkit. Sebagai harapan saya sebagai anak muda, menurut saya sadar sebagai anak muda kita masih badung, kita nakal, tidak mendengarkan perkataan orang tua. Cuman atas dosa-dosa yang telah saya perbuat sampai selama ini, Tuhan sekali lagi menunjukkan cinta kasih-Nya kepada kita, umat kepunyaannya, bahwa seburuk apapun kamu, tetap saya juru selamat. Jadi dengarkanlah, dan kalau bisa imani Dia, agar ya mudah-mudahan mati nanti kita pada selamat semua, amin. Jangan mudah-mudahan, harus yakin ya, kita akan diselamatkan. Mungkin penutupnya adalah dari mewakilan Sia Cen-Cen. Nah, sini ya. Kan jarang kalau kita mendengarkan Cen-Cen bersharing di dalam gereja ya. Ibu Cen-Cen sini ya. Nah, ini jarang loh tepuk tangan ya. Nah, Cen-Cen iya, sharing pengalaman rahmat apa yang didapat dalam perayaan Paskah tahun ini. Selamat malam Romo dan teman-teman sekalian. Saya sungguh terima kasih sama Tuhan. Paskah tahun ini kita semua umat BHK merayakan dengan meriah. Tuhan telah membimbing semua panitia Paskah pada tahun ini bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apapun. Ya mungkin ada halangan tapi kita bisa lewati semua. Kita bangga kebaikan, kemurahan Tuhan untuk
seluruh umat umat BHK yang bisa merayakan Paskah dengan senang hati. Saya rasa lansia, OMK udah banyak bantu pada perayaan Paskah pada tahun ini, dan BIA pun juga sudah ada kemajuan untuk bisa tampil di depan. Itu aja Romo, terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu, mau tepuk tangan lagi? Boleh ya. Baik, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil tadi kita mendengar tentang fenomena yang terjadi di tengah-tengah penampakan Tuhan Yesus kepada siapa? Perempuan-perempuan. Ya. Setelah Yesus mengatakan salam bagimu dan juga jangan takut, pergilah segera ke Galilea untuk menyampaikan bahwa saya sudah bangkit. Sampaikan kepada saudara-saudara, ada gerombolan para penjaga makam. Ya. Apa yang dilakukan oleh mereka? Ya. Mereka memberitahukan peristiwa itu kepada tua-tua dan imam-imam kepala. Ya. Dan kita tahu bahwa pada waktu itu bahkan sampai sekarang umat Yahudi tidak serta-merta menerima peristiwa yang terjadi itu. Bahwa kebangkitan Tuhan bagi mereka nonsen, tidak akan pernah terjadi. Maka kepada para para penjaga makam itu diberi uang supaya mereka menceritakan kepada wali negeri dan juga semua orang. Kalau orang tanya, apakah benar Yesus itu bangkit? Mereka menjawab, tidak. Pada waktu malam, waktu kami tidur, murid-murid Yesus mengambil jenazah Yesus. Dengan mendapatkan uang, mereka lalu mengarang cerita itu. Ya. Membuat supaya ada cerita bandingan, ada cerita fiksi untuk mengganggu kepercayaan orang kepada Tuhan Yesus. Ya. Maka dalam Injil tadi, kalimat terakhir dikatakan, sampai sekarang dalam bangsa Yahudi berkembang cerita seperti itu. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kenapa saya tanya buah atau rahmat apa yang didapat dalam perayaan Paskah? Sebenarnya saya menginginkan supaya ada di antara kita yang menjawab, saya mendapatkan buah atau rahmat keberanian, sukacita, rahmat dan juga anugerah untuk mewartakan. Karena kita ingat dalam bacaan pertama tadi, Petrus begitu luar biasa untuk bersaksi tentang siapa itu Yesus. Dalam 2-3 hari terakhir, kita selalu mendengar Petrus itu bersaksi di hadapan banyak orang tentang siapa itu Yesus. Karena dia juga adalah saksi mata kebangkitan Tuhan. Meskipun pada waktu Tuhan itu bangkit mereka tidak melihat, tetapi makam kosong, batu penutup makam itu sudah terbuka, itulah menjadi indikasi bahwa Tuhan Yesus tidak lagi ada di makam. Tuhan Yesus sudah bangkit. Ditambah juga dengan kata-kata dari malaikat, dia sudah bangkit. Tetapi ada cerita pembanding yang sengaja dikarang oleh para penjaga makam supaya orang tidak percaya pada peristiwa iman itu. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi saya ingin supaya kita semua yang adalah putra-putri kesayangan Allah, semua kita ini diselamatkan oleh Allah, ya.
Semua kita ini meskipun banyak dosa bertimbun dalam hidup kita, dalam diri kita, tetapi Allah tidak pernah memperhitungkan dosa-dosa kita. Kasih Allah itu jauh lebih besar daripada memperhatikan dosa-dosa kita. Itulah yang membuat Tuhan itu mau berkorban. Tuhan itu mau merelakan nyawanya demi kita semua. Nah, kebenaran iman inilah yang harus kita wartakan dalam kehidupan kita. Berulang kali dalam pertemuan CAP juga saya selalu katakan, jadilah pewarta, jadilah orang yang mau bersaksi. Dan kita bisa bersaksi kalau kita mempunyai iman yang kuat, mempunyai keyakinan dalam diri bahwa kita diselamatkan Tuhan. Ya. Saya lihat wajah-wajah ini adalah wajah-wajah yang diselamatkan ya. Ya. Amin. Kalau bukan wajah-wajah yang diselamatkan, saya yakin tidak akan hadir dalam misa malam ini. Ya. Tugas kita adalah memberi kesaksian tentang kebenaran iman itu. Ya. Maka jangan takut. Kata-kata jangan takut itu selalu Tuhan Yesus katakan kepada banyak orang. Pertama kepada para murid Tuhan Yesus selalu mengatakan jangan takut. Kepada perempuan-perempuan tadi juga dikatakan jangan takut. Kata-kata itu kembali diulang oleh mendiang Paus Yohanes Paulus II. Ketika berjumpa dengan para kaum muda selalu dia teriak, don't be afraid, jangan takut. Bersama Tuhan kita tidak akan pernah mundur dalam melangkah mengarungi hidup ini. Apapun tantangannya. Kalau saya melihat dalam YouTube tentang orang mempertanyakan iman kita, orang yang mungkin meremehkan iman kita, itu adalah tanda bahwa sampai kapanpun kita akan berhadapan dengan pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok yang tidak suka kita itu menjadi milik Tuhan. Mereka tidak suka kalau kita itu menjadi orang-orang atau pribadi-pribadi kesayangan Allah. Ya. Dan kalau berhadapan dengan pihak-pihak yang demikian, tidak perlu harus ditanggapi. Karena kita beriman bukan untuk berdebat, tetapi kita beriman untuk bersaksi dalam kehidupan. Kita beriman untuk menunjukkan kepada dunia, kepada banyak orang, bahwa inilah seorang pengikut Kristus, seorang putra kesayangan Tuhan, seorang putri kesayangan Tuhan dalam hidupnya, dalam perilakunya, dalam tutur katanya harus mencerminkan bahwa dia adalah pengikut Kristus. Ya. Itu yang harus kita tunjukkan dalam hidup. Dan itu adalah bentuk pewartaan yang harus kita miliki, yang harus kita punyai dalam kehidupan. Jangan seperti para penjaga makam, hanya karena uang, hanya karena duit, kita lalu mengkhianati Tuhan. Jangan karena banyak tawaran-tawaran dari pihak manapun kepada kita, lalu kita menerima tawaran itu, selanjutnya kita mengkhianati Tuhan. Kasihan Tuhan. Sudah berkorban sampai habis, nyawa pun diserahkan, tetapi anak-anaknya malah mengkhianati. Benar bahwa saat ini duit itu berbicara banyak. Banyak kebenaran
sengaja ditutup dengan duit. Banyak tindak keadilan sengaja disumbat dengan duit. Lalu yang ada adalah ketidakadilan, ketidakjujuran, manipulasi fakta dan sebagainya. Kita jangan seperti itu. Kita adalah orang-orang benar. Kita adalah orang-orang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang oleh karena rahmat, pengorbanan dan juga cinta Tuhan, kita dijadikan pribadi yang lurus dalam jalan, lurus dalam berpikir. Sekali lagi, buah kebangkitan rahmat Paskah harus menjadikan kita pribadi yang berani untuk bersaksi apapun tantangan kehidupan kita. Jangan jadikan kita pribadi yang murahan. Jangan jadikan pribadi kita tuh orang yang mudah dibeli atau mudah disumbat dengan uang, dengan duit. Iman itu tidak bisa dibayar. Kepercayaan kepada Tuhan itu tidak bisa tergantikan dengan duit sebesar dunia ini, tidak bisa. Pengorbanan Tuhan tuh nggak bisa disejajarkan dengan tumpukan harta kekayaan, enggak. Tetapi pengorbanan Tuhan adalah sebuah ketulusan hati, kemurnian hati yang sudah diberikan untuk kita semua. Dan itulah yang harus kita pegang, pelihara dalam kehidupan kita sampai kita kembali kepadanya. Saya berharap kita punya rahmat keberanian, rahmat keteguhan dalam iman untuk bersaksi tentang kebenaran iman ini. Tidak boleh menyerah pada situasi. Di mana saja kita berada, Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Kita hening sejenak. Mari kita berdiri, kita membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang adalah Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita secara dan memerintah Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga dan disebutkan oleh Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang yang beriman. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyampaikan permohonan-permohonan kami kepadamu, karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang selalu membuka hati bagi kami saat kami datang kepadamu. Sudi kiranya Engkau membuka hati untuk mendengarkan doa-doa kami. Bagi gereja kudus, marilah kita berdoa bagi gereja Katolik. Semoga perayaan kebangkitan ini membarui semangat para pemimpin gereja dan setiap umat untuk menjadi saksi kasih Kristus yang hidup. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin negara, Bapa yang Maha Kuasa, terangilah para pemimpin negara. Semoga terang Paskah menuntun mereka dalam menggalang perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi yang menderita, Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau adalah sumber kekuatan, penghiburan, kesembuhan bagi siapa saja, terutama umat-Mu yang percaya. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, berputus asa dan menderita,
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa dalam surga, pada kesempatan ini juga kami ingatkan teman-teman kami dari Providensia TV-nya yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu, Romo John Lefte WMSC, Saudari Ane, Leonardus Yukino, Sung Intan, Ibu Desi, Ibu Metri, dan juga yang lain yang belum kami sebutkan namanya. Semoga Engkau menghapus segala dosa-dosa mereka dan juga Engkau menerima mereka dalam kemuliaan di surga. Dan semoga seluruh anggota keluarga yang ditinggalkan tetap Engkau berikan rahmat kekuatan iman dalam persiaran di dunia ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa mohon berkat-Mu bagi wujud-wujud yang ada dalam kotak wujud ini. Semoga Engkau menyentuh mereka pribadi demi pribadi. Engkau juga menganugerahkan rahmat-rahmat yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka. Dan semoga Engkau juga menyapa mereka satu persatu, agar mereka selalu ingat akan kasih setia-Mu, janji-Mu untuk menyelamatkan kami semua, dan juga semoga mereka selalu punya pengharapan dan optimis dalam menjalani hidup ini, menatap masa depan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita ingin sejenak berdoa dalam hati kita masing-masing untuk wujud pribadi kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, terimalah doa-doa kami, permohonan kami sesuai dengan kehendak-Mu yang kami sampaikan kepadamu lewat Juru Selamat kami, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam saat ini kami mau masuk ke hadirat-Mu, kami mau membawa korban syukur kami.
berlimpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, sumber hidup kami, terimalah persembahan umatmu ini, semoga kami Engkau jadikan manusia baru, berkat pengakuan iman dan sakramen baptis yang Kau anugerahkan kepada kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu, dan pujian Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat
Kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan dialah keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Ignatius Kardinal serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami Engkau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita berdiri, kita memulai kembali doa agung yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita sambil bernyanyi. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan selalu bersama. Dan bersama Roh-Mu. Damai Kristus. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus mengantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan bersama Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian dan seluruh anggota keluarga segala rencana baik kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudara terkasih, perayaan